Tapi kalau misalnya dibilangnya kan teman gitu kan, dia ngaku teman nih, misalnya tadi nggak taunya dia lagi ini bohongan, sengaja bikin cemburu. Yang kalau orang bilang kebohongan yang manis. Oh dia maksudnya mau ngeprank lo? Ya bisa jadi dia berbohong gitulah, mana tau lu mau ulang tahun. Lu setuju nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau gue pribadi sih nggak terlalu ya. Kalau gue nggak doyan sih kayak begitu gitu, apa kode-kodean gitu gue nggak nih. Ya mau apa bilang aja udah gitu loh. Nggak, dia maksudnya kan mau bikin surprise. Oh iya, jadi kayak mood lu dibikin jelek dulu dia sama dia. Mau uji gitu nggak gue ladenin. Iya. Gue kalau gue pribadi ya udah dibikin begitu nih posisinya kayak lu nih. Gue mungkin nggak akan berdebat kayak Abro. Udah ngilang. Nah sekarang menurut lu gimana bro? Kan ada bilang bahwasannya nggak setuju dengan cewek yang ngeprank cowoknya atau sebaliknya lah. Misalnya ngeprank pasangan masing-masing menguji seberapa tinggi cintanya dia gitu. Kalau dari sudut pandang sendiri gimana? Ya ini masing-masing, cuman kalau gue nggak suka. Rasanya? Ya buat apa diuji-uji tuh buat apa gitu? Emang kita ujian sama dia? Mungkin kita jawaban dari pertanyaan dia kali. Ya kan kita bukan nggak ujian. Ya kan kalau kepikiran mereka kan kadang-kadang ada juga yang dia beneran nggak sih? Kita sedang menjalin hubungan gitu loh, jadi bukan ujian. Iya. Tes CPNS apa tes IELTS gitu, tes TOEFL kan enggak begitu. Jadi nggak diuji buat apa? Lingkungannya juga lingkungan begitu juga kali ya. Orangnya suka apa namanya ngasih ujian gitu. Tapi sih gue setuju. Maksud gue seberapa penting sih lu ngasih kayak gitu? Kalau gue pribadi aja nih ya, kan misalnya kayak di posisi lu tadi nih, misalnya udah berulang kali nanya ini siapa, temen jawabannya. Tapi kan kita tahu di belakang itu ternyata kan ada something lebih lah, something spesial, sesuatu yang spesial lebih dan nggak biasa lah istilahnya gitu. Kalau gue pribadi sih kalau udah berulang kali hilang udah gitu lah, tanpa berdebat hilang mulu. Iya, bis mau gimana ya? Ibaratnya kesel nih, tolong ya jangan kayak gitu. Kalau ada apa-apa kita obrolin aja. Jadi kalau kita saling kurang gitu ya, ya dibicarain lah. Kita mesti ngelengkapinnya gimana gitu kan. Ya nggak perlu dengan kayak dia jadi kayak kurang trust sama kita gitu. Nah sampai akhirnya bisa jadi aja ketika dia ngeprank gitu salah orang yang di-prank pak. Malah yang karakter kayak gue yang langsung hilang. Kan repot pak. Secara ini ya, maksud gue secara misalnya otentik nih, udah punya buktinya gitu bahwasannya nih ngejauhin gua sama orang lain gitu kan. Dan lu nggak suka? Dan nggak suka kan? Di prank lagi dengan alasan ngeprank ini gue cuma ngeprank sama dia gitu kan. Ya kan who knows pak, bisa jadi sebenarnya emang ada apa sih namanya something. Terus ketika kita ngilang dia nyari nih, menyesal. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya nggak selesai gitu loh. Goblok sih sebenarnya. Iya. Ya kan gitu aja sih sebenarnya. Iya. Nggak. Nyari. Ini ya apa dia dengan penuh keyakinan, kemantapan hati ngomong GBLK-nya itu. Iya kan emang udah dapat martabak, energinya gede pak. Iya. Sekarang kopi sirup gua mana tadi? Sirup gua yang tadi di sini nih. Ini masih kosong ya, ABC sama Marjan ya. Kali gitu. Ini kopi, terserah. Kopi terserah. Mau ABC atau Arabica. Nah masuk aja lah pokoknya kita. Ini top kopi. Kalau gue nih marjan panas nih. tapi gue pernah pak punya temennya pak datang bro, kan orang biasanya kan kok kalau panas itu kan anget ya, maksudnya minuman anget itu kan teh ya. Iya. Anjir ini dikasih sirup bener pak. Sirup panas. Oh sirup panas. Karena nggak ada air ini, maksudnya nggak ada air mineral di kulkasnya dia. Akhirnya udah lah yang ada aja, akhirnya direbus dulu, dikasih sirup, itu kan yang penting berwarna. Anjir. Iya. Beda ya. Wah gak beda temen gue satu gitu. Mudah-mudahan ini dia nonton nih biar berasa lu. Main ke rumah dikasih sirup panas. Gitu. Kalau Adip gimana Adip? Ya lu sendiri gimana nih tentang kebiasaan prank-prankan nih, apalagi sekarang kan medsos ya, ada beberapa medsos yang
kayaknya ngeprank itu tuh tajam gitu naik kayak gitu. Iya Nah, menurut lu Prank gimana? pasangan. Ngeprank pasangan ya. Prank pasangan. Ya kan kalau gitu kan istilah sebelum dijelaskan itu kan asumsi kita kan traveling ya. Traveling. Iya kan. Ke kemana-mana itu. Jadi siapa nih siapa? Pertanyaan di mana-mana. Sebenarnya setuju nggak setuju sih? Setujunya lu kenapa? Setujunya bukan pribadi gue setuju, tapi gue ini istilahnya mentolerir. Mereka pasti punya pertanyaan nih seperti itu, dan mungkin cara mereka merealisasikan pertanyaannya tuh mungkin dengan cara yang seperti itu pula. Tapi lu tau gak sih sebenarnya tujuan dari orang ngeprank kayak gitu? Yang pengen dia tahu apa? Ya balik Apa? lagi itu tadi makanya Nggak tahu nih, makanya gue nanya dia, dia setuju nih. mentolerir apa sih sebenarnya dicari itu loh. Kalau cuman istilah kata seberapa besar sih cinta lu ke gue? Kayaknya terlalu sampah ya. Enggak, sekarang ini yang Maksud gua, lu usia berapa sih bro? Lu kenal kayak gitu bro? ya kan ada juga maksudnya bayangkan aja dengan yang cerita sebelumnya nih. Yang effort gue udah kayak gitu aja dia masih nggak percaya. Oh iya. Iya. Nah itu dia yang Terus ngapain dia ngeprank lu gitu? Udah sehari 3 kali tuh ya. Udah sehari 3 kali nih bro. Maksud gua ngapain di prank? Pulang balik itu. ya Orang endingnya kagak ada jawaban. Iya, bayangkan yang dari situ aja. Berangkat sejam, pulang sejam, 2 jam. Tuh. 3 kali berarti 6 jam deh. Oh. Tua di jalan. Emang. Pantesan ini udah lecek. Iya. Ya kan seharusnya Li, secara perhitungan itu apa yang lu lakuin itu kan seharusnya terhitung efektif Li. Untuk perhitungan laki-laki, iya. Ya apa yang bikin itu jadi nggak efektif? Lu tau nggak ketika lu mungkin putus sama dia, ternyata ada ini yang bikin apa yang gue perjuangin jadi nggak efektif gitu. Ya ada pasti kesana tuh ada, cuman Ya apaan? Ya apaan gue nanya? Gua mau tidak neraka. lama, Yang tidak lama memaksa. setelah itu, tidak lama setelah itu dapat laporan aja. Dari temen-temennya. Oh dia udah ada main ini. Ya cuman Berarti lu digini dong di Iya di sliding. Sliding. Tackle pak. enggak. apa tuh? Lu enggak di sliding. Enggak pak, Enggak apa putus dulu apa? putus dulu, Oh, udah putus putus duluan. Berarti kan si cowok itu kan PDKT-nya juga udah lama kok. Nah itu dia. Ya ini. Berarti kan selama sama lu dia juga PDKT sama nih cewek nih. ada kemungkinan. Nah nih cewek nih yang jadi pertanyaan gue di otak itu gimana Apa? gitu loh. Iya Ya, maksudnya sama. kan Gua juga parameternya ngerasa. kan yang memberikan waktu dan hidupnya sehari 6 jam dari 24 jam sisa berapa bro kalau buat hidup? Sholat 18. 18. Iya 18. Sholat 1 kali sholat 15 menit kali 5. Belum makan, kerja, ngerjain tugas sampai begadang. Aduh, lu bener-bener dah. Astagfirullah. Ya who knows? Ya bukan logika lagi, algoritmanya. Wah algoritmanya wanita kan agak berbeda Ntar sedikit. gua munculin nih bro animasi algoritma anim khusus. Algoritma Agung sama algoritma Agung sama-sama nih. Parung Sunter jangan dilupakan, kawal terus pokoknya. Itu pak diputusin dia gara-gara dia hijrah pak. Jadi gua ngeband Sedih dong, sad boy lo. sampai 2012 gua putus tuh. Ah. 2015 pak baru bisa melupakan saya. Berarti lu sad boy dulu baru jadi fuckboy atau gimana? Enggak, kalau fuckboy mungkin karena kesempatan kali ya. Kesempatan. Jadi tuh gua Saya suka kata itu. enggak gua jadi pada saat itu inget banget gua Masa jujur-jujur amat lah, udahlah. tahun 2012 gua awal kerja di daerah Sudirman, ya kan? Ya gue teringat dong, maksud gue ini jalan yang dulu gue lewatin sama dia kerja. Gua hantu pulang tuh ya. Wah, dari Bogor pak, lewat situ dulu pak. Belum ada dulu ganjil genap mah. Oh, itu berubah. Motor ya kan. Nganter dari situ binus balik lagi dari Sunter balik lagi ke Bogor. Jadi pas kerja tuh berasa ya gitu masih belum bisa itu sampai 3 tahun lah gitu. Nah pas 2015 itu mungkin tingkat apa pemikiran bertambah kan. Nah disitulah kayak udahlah udah selesai gitu. Masa-masa itu dulu biasanya ada yang meluk dari belakang. Iya. Ya. Nah, itu. Sekarang kok kosong. Oh masuk ke ini saku jaket gitu ya. Saku jaket. Asik. Itu yang sering terjadi Wak. Kan benar kan? Ya kalau gua kan kalau nggak dipeluk kan nggak seneng ya. Oh. Kalau
kalau punya pasangan ya kalau naik motor ya harus anget lah ya. Berarti lu bareng sama dia meluk gitu. Lain lah Pak. Oh beda ya. Pak ya. Penasaran aja Pak. Penasaran. Tenang, saya normal ya. Ini gara-gara obrolan ini ya. Bang, Citra saya jadi gitu. Aduh bang. Nih martabak belum datang nih. Tahu nih. Itu si bapaknya belum pulang-pulang ya? Sirup gua dulu habisin. Ya. Kan udah ganti kopi Pak. Iya. Jadi lu sirup yang hangat pengen dingin deh tadi deh. Ini sekarang udah dingin Pak. Tadi hangat Pak. Nah berarti kita sepakat. Lu nggak setujunya kenapa? Kenapa lu nggak setuju ngeprank? Ya itu dia. Karena kenapa buang-buang sih? waktu. Ya kenapa sih harus diuji? Hati Gitu loh. tersakiti ya. Kenapa harus dengan cara yang tidak relevan mungkin bahasanya? Ya kan tidak manusiawi. Lanjut. Nah tadi kan lu nggak setuju nih. Kayak misalnya ada setuju dan tidak setujunya masalah prank. Nanti kita sepakat sebagian besar dari kita tidak setuju ya karena dianggap buang-buang waktu gitu. Nah tapi lu pernah nggak sih kayak misalnya temen lu sendiri gitu? Lu prank. Iya. Enggak yang maksudnya yang mau ngelakuin prank. Terus ya minta tolong sama lu gitu. Ngeprank pacarnya. Minta Iya. tolong Adit. Wah Pak, kalau itu mah bukan ngeprank lagi. Gue memang dibayar Pak. Anjay. Lu bandar dong Pak. Bukan, ini ada temen nih. Enggak kayak gitu lu masih jalan nggak? Maksudnya? Dibayar buat itu. Gua sama Abdur sih penadah aja. Kalau gol 1 krat, kalau nggak gol dapat dari lawan 1 krat. Bukan itu. Pak, saya masih normal Pak. Jadi duit aja pikiran lu Pak, jadi duit. Enggak pernah gue. Cuan. Bukan Orang pacaran cuan kita. Enggak, kalau ini lebih ke mereka punya hubungan, cuman agak renggang lah gitu. Jadi gue pernah disuruh stalking pasangannya, dan gue dibayar di situ. Kenapa lu Anjir. disuruh? Karena kenapa gue di lu? situ. Oh. Istilahnya dia ini di Bandung waktu itu. Jadi si pasangannya ini nih nggak tahu gimana ceritanya, udah nyampe aja itu di Pekanbaru. Dia calling gue. Tolong liatin dong, dia di sini nih alamat orang tuanya apa sih ya, saudaranya gitu kan, alamatnya nih. Liatin dia ada di sana apa enggak, bener apa enggak gitu kan. Ternyata benar. Gue sih nggak sempat ketemu, cuman dari yang itulah yang laporan gua foto ininya mau siapa yang keluar masuk gini-gini, gue cuma ini doang. Detektif emang. Detektif Adit. Iya, jadi dari situ juga ada berarti beneran ada gitu. Cuman gue nggak ngeliat secara langsung. Tapi lu pernah nggak sih maksudnya jadi nih misalnya temen lu punya pasangan nih. Si cewek ini curhatnya ke lu gitu. Maksudnya gimana? Ulang. Ini kan temen lu nih punya pasangan, cewek dong. Nah si ceweknya temen lu ini percayanya sama lu dibanding sama dia. Pernah nggak sih lu ngalamin kayak gitu? Banyak Pak. Anjir sepakat Pak. Lu pernah nggak bro? Ini isinya curhatan orang semua Pak. kalau Coba, Lih, screenshot Lih, tampil. Kan mereka nelpon Pak. oh. Nelpon, mereka cerita. Nah itu lu Gini. gimana menurut lu di posisi lu sebagai cowok gitu? Siapa gua apa Dim? Lu yang Wah. soalnya nih pertanyaan kayak gini enaknya buat Abrar. Iya. Bro, nih kan ada temen lu nih misalnya. Nah pasangannya temen lu ini, ya terserah lu mau nanti lu bedain aja. Mungkin kalau misalnya berbeda gitu ya, antara mungkin dia udah menikah atau belum menikah. Pasti kalau udah menikah kan kita pasti ada border ya dong. Nah percayanya tuh sama lu gitu. Selama mereka hubungan, ya sebenarnya kayak tujuannya tuh ya sebenarnya pengen cari solusi lah atas hubungannya dia. Cuman kalau gua ngelihat kan kenapa gua nanya ini karena sebagian orang yang pernah hubungin gua, yang pernah gua tanganin juga, itu kayaknya dia cuma jenuh doang sama pasangannya gitu loh. Nah dari sudut pandang lu sendiri gimana gitu? Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya di belakang lu mainnya. Kalau masih konteks pacaran, gua menolak dah. Misalkan kalau dia mau curhat sama gua, soalnya kenapa?
Kalau dia naksir sama gue repot. Wah bro, di apa namanya video ini teman-teman, di video review film Abror bibir terseksi di menit ke-11 gitu. Kacamata hitam ya. Sumdog. Kayak bebek hekal ya. Habis gimana kan? Naksir sama gue repot ya punya temen. Berarti pada dasarnya lu memang nggak mau yang ngurusin punya orang ya. Ya nggak pengen terlibat aja begitu loh. Nah cuman kalau misalnya udah nikah nih, gimana? Ini kan sebenarnya agak bahaya kan? Banget sih kalau gitu. Nggak, sejauh ini sih nggak ada ya. Cuman maksudnya ya tetap kayak namanya kalau sudah menikah itu kan problematikanya akan jauh lebih banyak ketimbang kita pacaran. Kalau pacaran urusannya cuma dua insan nih antara dia dengan mereka. Tapi kalau sudah menikah enggak, urusannya udah keluarga dengan keluarga begitu. Berarti intinya lu tetap nolak ya? Bukan menolak, maksudnya dalam arti ya Tidak ikut campur lah. Iya. Paling cowoknya gitu ya bro ya kalau misalnya cerita gitu ya. Bukan ceweknya gitu. Enggak juga sih, cuman kayak gitu. Nah, jadi di mana di jalan tengahnya nih? Tolong pikirkan dulu. Jalan tengahnya apa ini? Pikir dari pertanyaan ini. Kan nggak dapat jalan tengahnya nih apa ini? Enggak, masalahnya kan kita kalau udah menikah gitu ya usia-usia kita nih belum masuk lah mau berkedua ya. Iya, jadi kan belum banyak yang terlibat perselingkuhan dan lain-lain gitu. Iya. Fair begitu ya. Paling masalahnya mungkin sebatas di ini perempuannya belum hamil atau bagaimana kan biasanya begitu ya. Atau misalkan ini lakinya Jarang pulang. waduh Bang Toyib dong bro. Jarang pulang. Pulang-pulang mau enak. atau misalkan nih lakinya nih kesulitan di ekonomi, paling kan masih begitu ya. Iya. Atau soal anak nih, kan atau soal pembantu rumah tangga nih, Seksi keluar gitu ya? keluar masuk gitu nggak tahan kayak begitu. Kayak begitu sih kan. Saking seksinya nggak tahan gua. Makanya keluar masuk. Keluar masuk tahan aja. Lu mancingnya, ini kita disorot sama sobat kurator Oh semua. iya. Teman-teman, mohon maaf teman-teman. Maaf ya maaf Pak. 21 plus. Ini emang Adip ini bener-bener mah Pak. Namanya Adip mah. Ntar kalau mampir ke rumah jangan diinin. Enggak, gua belajar sama lu, Kak. Dari lu. Najis lu. Iya. Isinya kan motivasi dari lu semua deh. Jadi kalau gua sebagai bad boy Aja. ya bosan jadi sad boy terus, jadi bad boy aja lah. Oke. Sebagai bad boy ya gua lebih memilih untuk tidak terlibat. Berarti ini jawabannya terbijak di antara kita berdua. Iya. Dia netral orangnya. Nah, itu gua bilang. Enggak, kalau lu kan emang gue lebih memilih untuk tidak terlibat. Masa tuh ceweknya naksir sama gua gimana? Iya. Itu. Terus gua Lah jadi- kalau ini kan Dia menghindari Terus gua pertikaian. tergoda. Dia menghindari pertikaian, Pak. Dia netral. Saya SID. Nanti gua bisa bertikai ya temen gua. ya kalau temen lu ikhlas sih. Enggak, gue pernah nih. Jadi ini awalnya emang curhat doang, Wak. Doski curhat. Gue temenin lah. Nanyain tentang cowoknya ini gimana sih dia kalau di sekolah gitu kan. Oh fine aja gitu kan. Ini kita ngomongin sekolah ya biar nggak terlalu ini. Sekolah. SMA berarti. Biar nggak terlalu inilah. Jatuh. Iya gimana sih dia kalau misalnya di ini? Oh enggak, baik-baik aja orangnya. Wah ngajak ketemu mulu, Wak. Gue dikirimin kado. Lah kan gue bingung ya. Maksud gue ngapain? Ngapain tuh kira-kira? Gue kan isinya apa dulu nih? isinya waktu itu apa? enggak jam baker. Oh, jam maker. Oh, biar lu Sama nggak coklatos enggak? Enggak. Biasanya kan begitu enggak? Iya enggak. Nah pada saat itu gue ngerasa itu yang tadi gue rasakan, ini cewek ini cuman bosen doang sama cowoknya, entah karena kurang bad boy atau terlalu apa sih istilahnya terlalu manut gitu loh. Jadi dia mau begini ya Terlalu baik kayak Adip. Iya. Adip Iya. kan sosok cowok terlalu baik. anjay, sehari 3 kali Pak, 6 jam dari 24 jam setiap hari, sisa hidup 18 jam, lu hitung aja buat makan, kerja, segala macam. Nah, gue ada satu lagi yang kedua,
Tapi sih ini kalau lu sadar ya udahlah ya gitu kan, ini udah terjadi, dia jadi bini orang sekarang. Aduh. Iya, cuman pada saat itu ya mungkin ya itu dia kayak jenuh aja gitu kan, sampai akhirnya kita jalan bareng gitu kan. Yang diceritain juga bukan hal ini, gue cuma nangkepnya ini kayaknya cuma jenuh nih. Ini bahaya kalau misalnya sampai gimana gitu kan. Makanya ya gue harus cepet mendamaikan teman gue ini. Begini lagi. Iya, jadi harus cepet nih. Misalnya lu kesini sekarang, ini udah nggak benar. Soalnya apa maunya sama gue. Gitu loh. Itu sih yang gue rasain, dan itu ya ini emang Abrar paling bijak nih. Kalau kita berdua kan masih gini nih, jalan masih mau. Kan kita manut ya. Iya kita mah. Ayo. Banget nih. Gue nih bad boy loh. Gue nih bad boy. Why? Bad boy aja. Ingin dikatain ya. Bro, ntar sini bikin bro. Bebek kuning bad boy. Bad boy. What you gonna do gitu-gitu. Nah, Will Smith lagi. Dari tadi ngomongin cewek mantan. Mau tanyain nih. Menurut lo berdua, ya gantian dong yang bintang tamu bertanya. Iya. Gue giliran menurut lo berdua penekanannya tinggi nih, audionya. Oke. Menurut kalian berdua, Anjir, lu sosok berat gitu nih. Sepanjang lu punya mantan, itu worth it nggak untuk dijadikan teman, atau hanya sebatas kenalan, atau lu memang beneran putus hubungan dengan mantan lo? Coba. Udah. Sweet lah kita lah. Monggo. Cet. Iya. Dia lagi. Yaudah, gue dulu dah. Ah, lu menang dah udah. Gue liat di IG. Kaget. Ada aja anjir di IG begini kan. Aduh. Daripada gini, Pak. Iya. Iya, lu sweater gini udah. Iya. Apa tuh? Yang keluar apa? Kertas itu kan ya. Iya. Oke, jauh. Udah kemana ini? Worth it enggaknya kalau misalnya berteman lagi sama mantan, berhubungan lagi. Gue tergantung. Kalau kayak gue mantan istri misalnya, ya cukup worth it lah, karena kan ada anak di situ gitu. Kecuali lu belum punya anak gitu kan, mungkin lu bisa cari referensi lain lah gitu, atau misalnya ya cari pasangan orang lain gitu, karena kan yang itu udah pernah. Ya kalau misalkan worth it enggaknya ya, untuk gue nggak tahu lu orangnya kayak gimana, apa lu orangnya baperan gitu. Kalau lu orangnya baperan sih saran gue ya nggak worth it gitu, mending nggak usah, atau misalnya cari pergaulan baru atau cari lingkaran baru gitu. Seandainya worth it enggaknya pun, kalau misalnya alasan waktu itu bubar memang lu udah bisa tanganin itu dengan baik gitu. Nah itu mungkin kalau lu yang orangnya gampang baper misalnya ya. Tapi kan ada banyak juga kasus yang berakhirnya juga tidak baik-baik. Iya, nah itu kan Bagaimana? kita kan misalnya nih berakhirnya nggak baik gitu ya. Nah bisa jadi kesempatan kedua gitu, kayak misalnya kayak Adip tadi bilang nih, kalau ceweknya tobat ya dia masih mau gitu kan, tapi tobatannya nasuha bener. Nah terkadang ya kayak tadi gue cerita gitu ya, bahwasannya gue pernah diputusin sampai galau banget gara-gara ini cewek hijrah gitu. Dan sedangkan saat itu dunia gue ya masih dunia, ya lu tau lah, masih dunia kayak gitu loh. Nah malah ketika dia misalkan alasannya kayak gitu ya, misalnya baik banget gitu alasannya untuk kedepannya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau putusnya nggak baik nih, terus kategorinya lu masih pacaran doang gitu kan, kalau saran gue sih nggak usah sih, karena dari bentuk pacarannya aja lu udah kayak begitu gitu loh. Dan lu juga, gue nggak tahu ya lu tipe explore apa tipe yang itu aja gitu. Kalau lu yang itu aja menikmati hal yang sama akan begitu terus, karena kan gini, kebahagiaan kan goalnya sebuah rumah tangga tuh sekarang gue nggak pernah bisa gitu ya, kita bertiga gini nggak pernah bisa nentuin lu tuh di mana. Misalnya nih ada cowok yang manut aja sama ceweknya gitu ya, jadi ibaratnya masalah tadi tuh bro, koamnya nggak ada, tapi rumah tangganya baik-baik aja gitu.
Ada yang bisa begitu, atau memang ya kita yang mengikuti kodrat, kita nih laki-laki gitu kan, kita pemimpinnya yang ibarat kata kita pengennya si perempuan ini ya jadi makmum gitu kan, istilahnya makmum tuh ya ibarat kata ya ngikut kita gitu loh, walaupun kita sedikit ngebebasin, cuman balik lagi ya gitu, nggak pernah bisa gue tentuin. Bisa jadi lu orang yang bisa jadi dibucinin sama bininya gitu ya, diomel-omelin, ibarat kata kalah lah sama istrinya, tapi kehidupan rumah tangga lu tuh baik-baik aja gitu, dibanding yang kokoh kuat tapi hancur gitu loh. Nah itu gue nggak pernah bisa ngukur di sekarang. Nah ini kan kembali ke lulu pada gitu ya, ke kalian semua. Nah kalau yang udah menikah kayak misalnya kayak gue gini nih, udah punya anak gitu kan, apakah baik berhubungan sama mantan istri saat ini sih? Ya karena gue orangnya termasuk yang gampang baper ya. Anak ya berarti ya. Iya, karena orangnya gampang baper, gue lagi agak mengurangi gitu supaya ya tetap terjaga lah, guanya kejaga, dianya kejaga gitu kan. Tapi ya tetap komunikasi ya cuman demi anak. Makanya di luar itu gue suka nggak mau komunikasi, kecuali emang buat anak. Jadi ini anak maunya apa gitu, maksudnya kebutuhannya dia apa yang dari gue gitu kan. Karena ya itu sih kalau dari gua. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda kalau dari gua. Nah, silakan dari sudut pandang Abror sekarang. Nah, ya. Kalau dari gua, pertama gua harus bilang kalau ini adalah sebuah pilihan. Jadi bisa cocok sama lu, bisa enggak gitu ya. Jadi bukan suatu patokan atau suatu kebenaran, enggak. Gua memilih untuk gue kesulitan untuk membagi antara romansa yang dulu lalu dibatasi dengan teman, status teman gitu ya. Nah, gitu loh, gue kesulitan di situ. Jadi gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa dari mantan yang menjadi teman tuh sulit. Sama kayak Agung ya, alasannya ya sepele, ya mudah baper. Kayak misalkan kayak Agung cerita 2-3 tahun dia berusaha struggling untuk mengatasi rasa yang dia jalan lewat mana Sudirman itu. Sudirman pak, jalan kebucinan. Itu beneran gitu. Jalan bucin. Bahwasannya itu adalah memori, dan kita nggak bisa membuang memori itu selamanya. Itu sudah melekat gitu. Yang kita bisa lakukan itu adalah menutupi dengan rasa yang baru atau bagaimana gitu. Tapi kita nggak bisa membuang, menghapus, mendelete semua gitu ya, nggak bisa. Jadi ya selamanya cerita itu akan bersama, walaupun ya sudah lewat itu, nggak akan terulang lagi. Jadi gue nggak bisa gue. Sama aja. Macam-macam jawabannya ya. Sama. Walaupun dasarnya sama, tapi ceritanya berbeda. Mudah baper masalahnya. Iya, kita nih kan orang beda-beda ya, mungkin ada yang cuek, bodo amat, temenan aja. Gue banyak lah lu lihat, kalau misalnya lu lihat gitu ya, misalnya entah di YouTube, di medsos siapa gitu, misalnya nggak baper gitu. Kalau gue pribadi sih jujur ya, ini kan karena ada anak ya, jadi itu yang mengharuskan gue untuk tetap komunikasi gitu. Mungkin kalau tanpa itu mungkin ya udah ngilang gitu aja gitu, nguap aja udah. Iya, menyublim. Lu udah kayak itu aja. Oksigen aja. Tadi gue bilang kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali dibilangin nggak mempan, udahlah, untuk apa kita berdebat? Ya sudah gitu kan. Karena kalau diobrolin pun cuman dalam keadaan emosi kan nggak baik. Asik, bijak banget gue. Ini malam minggu ya nemenin kalian ya. Oke, jadi gitu sih kalau dari gue, Abror sama Adit, teman-teman. Adit kita tanyain nggak usah ya. Nggak usah lah. Jadi cowok. Udah jawabannya udah tahu udah. Udah ketahuan gitu. Apa? Kan ada martabak tadi, ya udah mau terima deh. Nanti penting tobatan nasuha, udah tahu jawabannya di situ, kesimpulannya udah rapi. Gampang amat perasaan. Coba gampangan ya kayaknya. Ya udah Wak, lu kok dikit udah ayo. Ini masalah sirup martabak nih Wak. Ya udah Wak, lu kira-kira gimana Wak? Ini kan terakhir nih closing nih dari gua nih. Ya iyalah dari situ. Anjir, semenit lagi. Apa ya? Kalau gua ada beberapa pertimbangan sih sebenarnya. Misalnya worth it nggak worth it, itu tergantung kualitas pertemanan gue dengan dia sih sebenarnya. Udah, langsung gue tembak. Dari 10 mantan lu yang menjadi temen lu sekarang ini ada berapa? 9. Anjir. Anjay, yang
9 jadi temen. Jadi yang satu jadi musuh. Nggak mau tahu aja. Enggak mau tahu. Yang itu loh bro, yang sehari 3 kali 6 jam. Yang membuat itu apa? Soalnya dia effortnya paling gede. Berarti cewek sekarang nggak perlu dikasih effort ya, Wak? Kasih duit, Pak. Iya, kita nggak perlu usaha, Wak. Yang penting ada duit. Yang membuat luka paling dalam. Iya. Jadi gitu, teman-teman. Karena Adit mantannya 10. Iya, enggak usah. Enggak usah jelas juga. Ya kan Abro tadi udah mention, Wak. Jangan diulang-ulang juga. Apa lah? Ya kan karena perjalanan itu kan panjang juga, makanya agak ya lumayan banyak gitu. Tapi ke depan akan makin panjang. Jangan. Makin banyak. Terakhir Pak, 1. Insya Allah makin panjang. 1 jadi selamanya apa gimana? Selamanya. Insya Allah kalau itu. Ya. Insya Allah. Soalnya gue Depannya Z itu bukan? mudah-mudahan. Ya. Nanti maharnya CB 400. Tolong yang paham di endorse kesini CB 400. Oke, Sobat Guratu terima kasih udah ikutin. Ya. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi di malam minggu Adip, Agung dan Abrar. Atau kalian juga bisa mendeskripsikan MM-nya itu apa? Bukan malam minggu juga bisa jadi. Goodbye. Dadah.